Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurlina, NIM 203110173, Prodi D3 Keperawatan Padang TK 1B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan fungsi dari tiap-tiap bagian. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Baiklah, pada bagian yang pertama yaitu ini merupakan ureter. Yang ini. Ureter adalah bagian dari urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kantung kemih. Bagian yang kedua yaitu kantung kemih atau kantung urin. Ini merupakan kantong kemih atau kantung urin. Kantong kemih atau kantung urin ini yaitu berfungsi untuk menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Yang ketiga selanjutnya vesicula seminalis. Yang bagian ini merupakan bagian dari vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Fungsi penting dari vesicula seminalis ini yaitu yang pertama memproduksi air mani, memberi energi pada sperma, mengeluarkan air mani, dan menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Yang keempat yaitu ductus ejaculatorius. Ini merupakan ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang dapat membersihkan urin sehingga urin tidak bercampur dengan sperma. Yang kelima yaitu kelenjar prostat. Bagian ini merupakan kelenjar prostat. Fungsi utama dari kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya rektum. Ini merupakan bagian rektum. Rektum fungsi rektum yaitu gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar. Selanjutnya yaitu skrotum. Ini merupakan skrotum yang pada bagian bawah. Skrotum ini fungsinya yaitu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya yaitu testis. Ini merupakan testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya yaitu epididymis. Ini merupakan epididymis. Epididymis ini yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpan sperma sementara. Selanjutnya yaitu vas deferens. Ini merupakan bagian pada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran lanjutan epididymis. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Selanjutnya yaitu uretra. Ini merupakan bagian dari uretra. Uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari ginjal. Selanjutnya yaitu penis. Ini merupakan bagian dari penis. Penis ini merupakan saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita. Bagian pertama dari sistem reproduksi wanita yaitu ada namanya yaitu fallopian tube. Yang ini merupakan bagian dari fallopian tube. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovum menuju rahim saat ovulasi dan berbagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya fimbriae.
Ini merupakan fimbriae, bagian dari fimbriae. Fimbriae merupakan serabut atau silia, silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium dan berdekatan dengan ujung saluran oviduk. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovum. Selanjutnya ovari atau ovarium. Ini merupakan bagian dari ovari dan ovarium. Ovari ini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Ovari ini adalah indung telur atau kelenjar kelamin. Bagian selanjutnya yaitu uterus. Ini merupakan bagian dari uterus. Uterus ini berfungsi untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Selanjutnya yaitu endometrium. Ini merupakan bagian dari endometrium. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat embrio berimplantasi dan berkembang menjadi bayi. Implantasi adalah suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim. Proses ini merupakan penanda awal terjadinya kehamilan. Bagian selanjutnya yaitu miometrium. Ini merupakan bagian dari miometrium. Miometrium ini merupakan bagian uterus yang memegang peranan penting dan terdiri atas banyak jaringan otot. Selanjutnya serviks. Ini merupakan bagian dari serviks. Serviks ini serviks atau leher rahim adalah bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior bawah mengarah ke vagina pada sistem reproduksi wanita. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukos. Lendir tersebut membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Selanjutnya yaitu vagina. Ini merupakan bagian dari vagina. Vagina yaitu berfungsi sebagai tempat jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi dan jalur keluar bayi. Selanjutnya yaitu sistem sensoris mata. Selanjutnya sensoris mata yang pertama bagiannya yaitu konjungtiva. Ini merupakan bagian dari konjungtiva. Konjungtiva merupakan lapisan tipis yang berada di mata yang berguna melindungi sklera. Bagian selanjutnya yaitu ciliary body. Ini merupakan bagian dari ciliary body. Ciliary body ini berfungsi untuk menjaga agar lensa pada tempatnya, merubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Selanjutnya yaitu iris, bagian iris. Ini yang warna hijau ini merupakan bagian dari iris. Iris yaitu berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Selain itu mengatur besar kecilnya pupil dengan tujuan untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya bagian selanjutnya yaitu pupil. Ini merupakan bagian dari pupil yang warna hitam ini. Pupil adalah celah yang dibentuk oleh iris yang fungsinya sebagai tempat masuknya cahaya. Fungsi lain dari pupil
juga mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu anterior chamber. Anterior chamber ini merupakan bagian dari anterior chamber atau bilik mata depan. Anterior chamber ini yaitu berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Bagian selanjutnya yaitu kornea. Ini merupakan bagian dari kornea. Fungsi utama dari kornea yaitu membiaskan dan membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Dan ini merupakan bagian dari posterior chamber atau bilik mata belakang. Selanjutnya yaitu sklera. Ini merupakan bagian dari sklera. Sklera ini adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang berbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Selanjutnya yaitu koroid. Ini merupakan bagian dari koroid yang ini. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Bagian selanjutnya yaitu makula. Ini bagian dari makula. Makula adalah bagian kecil dan sangat sensitif dari retina yang berlangsung jawab untuk penglihatan sentral yang tajam. Selanjutnya yaitu retina. Ini merupakan bagian dari retina. Di sini. Retina adalah lapisan yang sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Retina ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi penglihatan manusia. Selanjutnya yaitu sistem sensoris telinga. Bagian dari sensoris telinga yang pertama yaitu ada daun telinga. Ini merupakan bagian dari daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Selanjutnya yaitu ada gendang telinga. Ini merupakan bagian dari gendang telinga yang ini. Gendang telinga ini berfungsi untuk mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk. Kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk dihantarkan ke otak sebagai suara. Selanjutnya yaitu bagian malleus. Ini merupakan bagian malleus. Malleus ini berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Bagian selanjutnya yaitu ada stapes. Ini merupakan bagian stapes. Stapes ini berfungsi untuk mentransfer getaran suara dari gendang telinga bagian dalam. Selanjutnya yaitu saluran setengah lingkaran. Ini merupakan bagian dari saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian selanjutnya yaitu saraf vestibular. Ini merupakan bagian dari saraf vestibular. Saraf vestibular ini yaitu bertanggung jawab untuk pendengaran dan keseimbangan serta membawa informasi dari telinga bagian dalam ke otak. Selanjutnya ini merupakan ruang siput. Ruang siput ini berfungsi sebagai tempat keberadaan reseptor yang peka terhadap getaran.
Selanjutnya yaitu sistem sensoris hidung. Bagilah bagian pertama dari sistem sensoris hidung, yaitu ada tulang hidung. Ini bagian dari tulang hidung. Tulang hidung ini berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menjaga hidung agar terlihat lebih indah. Selanjutnya yaitu saraf pembau. Ini merupakan bagian dari saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau dan melanjutkannya ke otak. Bagian selanjutnya yaitu silia. Yang ini silia ini merupakan bagian silia yang fungsinya untuk menyaring partikel debu atau kotoran. Selanjutnya yaitu selaput lendir. Di sini merupakan bagian dari selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk membantu rambut hidung untuk memperangkap kotoran yang ikut masuk bersama dengan udara pernafasan serta untuk melembabkan udara pernapasan. Selanjutnya yaitu sensoris pengecapan. Bagian pertama dari sistem sensori pengecapan yaitu amandel. Ini merupakan bagian dari amandel. Amandel ini berfungsi sebagai benteng pertama di dalam pertahanan makanan. Selanjutnya yaitu tubuh lidah. Ya, dari sini sampai sini merupakan tubuh lidah. Tubuh lidah ini berfungsi untuk mendeteksi rasa yang berbeda dari setiap makanan, minuman atau benda asing yang masuk ke dalam mulut. Selanjutnya akar lidah. Ini merupakan bagian dari akar lidah. Akar lidah ini berfungsi sebagai penggerak lidah. Kalau tidak ada akar lidah, lidah tidak akan dapat bergerak. Selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal. Pertama dari sistem muskuloskeletal yaitu ada rahang bawah. Ini merupakan bagian dari rahang bawah. Fungsinya untuk pemasukan makanan, membuka dan menutup mulut. Selanjutnya yaitu tulang dada. Ini merupakan bagian dari tulang dada. Yang ini. Tulang dada yaitu berfungsi untuk melindungi dada dari cedera. Selanjutnya yaitu tulang pengumpil. Ini merupakan bagian dari tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini disebut juga dengan radius. Ini bagiannya. Yaitu berfungsi untuk mendukung dan memberi bentuk susunan lengan. Selanjutnya yaitu tulang lengan atas. Ini merupakan bagian dari tulang lengan atas. Nih. Tulang lengan atas ini berfungsi sebagai fondasi untuk memasukkan banyak otot. Selanjutnya yaitu tulang hasta atau ulna. Ini merupakan bagian dari tulang hasta atau ulna. Tulang hasta ini berfungsi untuk memungkinkan sendi pergelangan tangan bergerak dan berputar. Selanjutnya yaitu tulang jari. Ini merupakan bagian dari tulang jari. Tulang jari ini itu menghubungkan beberapa persendian. Selanjutnya yaitu tulang paha. Ini merupakan tulang paha, bagian dari tulang paha atau femur. Tulang paha ini berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan lurus dan menekuk ke pinggang. Selanjutnya yaitu tempurung lutut. Ini merupakan bagian dari tempurung lutut. Tempurung lutut ini berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lurus. Selanjutnya yaitu tulang betis atau fibula. Ini merupakan bagian dari tulang betis atau fibula. Tulang betis ini berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki. Bagian selanjutnya yaitu tulang kering atau
tulang kering atau tibia. Ini merupakan bagian dari tulang kering. Tulang kering ini berfungsi untuk menyambung antara pergelangan lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu sistem pensyarafan. Baiklah, bagian pertama dari sistem pensyarafan yaitu otak. Ini merupakan bagian dari otak. Otak ini berfungsi untuk mengendalikan segala fungsi tubuh. Bagian selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Ini merupakan bagian dari sumsum tulang belakang. Fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu membawa informasi ke otak. Otak dan sumsum tulang belakang ini merupakan sistem syaraf pusat yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan. Selanjutnya yaitu syaraf kranial. Ini merupakan bagian dari syaraf kranial. Dan ini merupakan syaraf spinal, bagian dari syaraf spinal. Syaraf kranial dan syaraf spinal ini merupakan sistem syaraf tepi yang fungsi utamanya yaitu menerima rangsangan dan menghantarkan ke semua respon yang sudah diolah di sistem syaraf tepi. Selanjutnya yaitu neurobehavior. Bagian pertama dari neurobehavior yaitu lobus frontal. Ini bagian dari lobus frontal. Lobus frontal ini berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku yang memerlukan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu lobus parietal. Ini merupakan bagian dari lobus parietal. Fungsi utama dari lobus parietal yaitu mengatur sensasi tubuh, tulis tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirim oleh bagian otak lain. Selanjutnya yaitu lobus occipital. Ini merupakan bagian dari lobus occipital. Lobus occipital ini berfungsi untuk bisa membaca dan mengenali aspek penglihatan. Selanjutnya yaitu lobus temporal. Yang ini merupakan bagian dari lobus temporal. Fungsinya yaitu mengendalikan kemampuan daya ingat visual, verbal, pendengaran, dan emosi. Bagian selanjutnya yaitu cerebellum. Ini merupakan bagian dari cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, kepandaian, ingatan, dan kesadaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan nyakalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.